Selamat datang di Inosi Podcast, ruang inspiratif untuk menjelajah ide, memperkuat inovasi, dan membangun strategi masa depan. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like agar kamu tidak ketinggalan setiap episode terbaru kami. Jika episode ini menginspirasi, bagikan juga ke teman, keluarga, dan kolegamu. Mari kita mulai episode hari ini. Eksplorasi. Langkah pertama menuju inovasi. Setiap perubahan besar selalu diawali oleh satu hal, eksplorasi. Di balik setiap inovasi yang kita kagumi hari ini, tersembunyi jejak langkah-langkah eksploratif yang seringkali sunyi, penuh keraguan, dan tidak selalu langsung membuahkan hasil. Eksplorasi adalah proses alami manusia. Kita terlahir dengan rasa ingin tahu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum punya jawaban. Dan justru dari keberanian untuk bertanya itulah muncul benih perubahan. Saat seseorang bertanya, mengapa harus begini? Saat itu juga ia membuka pintu menuju kemungkinan baru. Dari situlah inovasi tumbuh. Namun eksplorasi tidak cukup hanya dengan bertanya. Ia perlu dijalani. Kita perlu turun ke lapangan, mengamati, mendengarkan, mencoba, gagal, belajar lagi, dan mencoba kembali. Eksplorasi adalah keberanian untuk tidak tahu, untuk mengakui bahwa cara lama mungkin tidak lagi relevan, dan untuk membuka diri terhadap cara baru yang lebih baik. Inovasi bukan kebetulan. Banyak orang menganggap inovasi sebagai kebetulan, sebagai momen ajaib yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Padahal, inovasi adalah hasil dari proses panjang yang dibangun dengan kesadaran dan niat. Ia adalah buah dari eksplorasi yang terus-menerus, dari keberanian menghadapi ketidakpastian, dan dari komitmen untuk tidak berhenti hanya karena gagal. Lihat saja bagaimana inovasi mengubah wajah pelayanan publik. Dulu, masyarakat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen. Tapi kini, banyak pemerintah daerah telah bertransformasi. E-government, pelayanan satu pintu, aplikasi layanan warga, semuanya muncul karena ada sekelompok orang yang berani bertanya, bisakah ini dibuat lebih sederhana? Mereka tidak menunggu perintah pusat. Mereka mengeksplorasi masalah nyata di lapangan, lalu mencari solusi digital yang kontekstual. Di bidang pendidikan, guru dan pendidik kini mulai meninggalkan pendekatan kaku. Mereka mengeksplorasi cara belajar siswa generasi baru, yang hidup di dunia digital, visual, dan cepat berubah. Dari situ lahirlah inovasi pembelajaran berbasis proyek, kelas hibrida, gamifikasi, dan platform daring. Semua dimulai dari kepekaan terhadap perubahan dan keberanian mencoba pendekatan baru. Eksplorasi lokal, inovasi global. Indonesia adalah negeri dengan kekayaan budaya, alam, dan manusia yang luar biasa. Namun kekayaan itu tidak akan menjadi kekuatan jika tidak dieksplorasi. Inovasi ekonomi kita saat ini banyak bertumpu pada anak-anak muda yang mampu melihat potensi lokal sebagai ladang kreatif. Mereka menggabungkan budaya, teknologi, dan semangat kewirausahaan menjadi produk-produk yang unik dan berdaya saing global. Lihatlah bagaimana tenun tradisional bisa menjadi bahan tas yang dijual di luar negeri. Atau bagaimana makanan khas daerah dikemas ulang dengan pendekatan branding dan digital marketing, hingga menjadi ikon kuliner nasional. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah tentang menghargai identitas, lalu mengeksplorasinya menjadi kekuatan inovatif. Di ranah startup, kita melihat bagaimana aplikasi berbasis kebutuhan lokal, seperti pertanian cerdas, keuangan mikro, hingga logistik desa, muncul dari eksplorasi mendalam terhadap cara hidup masyarakat. Inilah bukti bahwa eksplorasi yang membumi bisa menghasilkan inovasi yang melambung tinggi. Lingkungan hidup dan energi inovatif. Isu lingkungan adalah tantangan global yang membutuhkan eksplorasi tanpa henti. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada sumber daya fosil atau sistem konsumsi berlebihan. Kita perlu mengeksplorasi bahan-bahan daur ulang, sistem energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan gaya hidup yang lebih selaras dengan alam. Gerakan Zero Waste, Eco Village, Urban Farming, atau bank sampah adalah hasil dari proses eksplorasi yang menyadari bahwa bumi tidak bisa terus-menerus dieksploitasi. Di balik setiap inovasi lingkungan, ada eksperimen kecil yang dilakukan oleh komunitas, anak muda, ibu rumah tangga,
bahkan ASN yang peduli dan tidak takut mencoba hal baru. Inovasi membutuhkan ruang aman. Namun semua ini tidak akan tumbuh jika tidak ada ruang yang aman untuk eksplorasi. Di banyak tempat, ide-ide baru masih dipatahkan karena dianggap tidak biasa. Eksperimen sering dianggap buang-buang waktu. Kegagalan dipandang sebagai aib. Kita butuh mengubah cara pandang ini. Inovasi tidak akan tumbuh dalam suasana ketakutan. Ia hanya akan hidup dalam ruang yang memberi izin untuk mencoba, gagal, bangkit, dan mencoba lagi. Sekolah perlu menjadi tempat yang memberi ruang pada siswa untuk mengeksplorasi minatnya. Kantor pemerintahan harus menjadi tempat di mana ASN bisa mengusulkan pendekatan baru. Komunitas harus menjadi ekosistem yang mendukung kolaborasi lintas disiplin. Dan keluarga, keluarga, harus menjadi tempat pertama di mana anak belajar bahwa ide mereka berharga. Eksplorasi bukan monopoli kaum tertentu. Sering kita merasa bahwa eksplorasi dan inovasi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya gelar tinggi, akses ke teknologi canggih, atau berada di kota besar. Padahal tidak. Inovasi bisa lahir dari pelajar yang mencoba membuat filter air sederhana dari bahan bekas. Dari petani yang mencoba sistem tanam tumpang sari. Dari ibu rumah tangga yang mengemas ulang makanan tradisional jadi produk kekinian. Dari perangkat desa yang membuat sistem administrasi berbasis Google Sheet. Inovasi tidak butuh kemewahan. Ia butuh keberanian. Inovasi adalah bunga dari benih eksplorasi. Tanpa keberanian menjelajah, tak akan ada yang bisa kita ciptakan. Muhammad Haitan Rahman. Jika eksplorasi adalah benih, maka keberanian adalah tanahnya, kesabaran adalah airnya, dan lingkungan suportif adalah sinar mataharinya. Maka dari itu, kita semua, apapun peran kita, bisa ikut menumbuhkan inovasi. Mulailah dari bertanya. Teruskan dengan mencoba. Bertahanlah saat gagal. Rayakan setiap kemajuan sekecil apapun. Dan jangan pernah merasa bahwa ide kita tidak penting. Menuju Indonesia Emas. Menjadi bangsa eksploratif dan inovatif. Indonesia Emas bukan hanya mimpi politik. Ia bisa menjadi kenyataan. Tapi itu hanya mungkin bila kita menjadi bangsa yang tidak sekadar menunggu, tapi menciptakan. Bangsa yang tidak hanya merespons masalah, tapi memprediksi dan mencegahnya. Bangsa yang tidak puas dengan, sudah biasa begini, tapi selalu bertanya, bagaimana kalau kita coba cara baru? Kita harus tanamkan eksplorasi sebagai budaya. Jadikan inovasi sebagai cara hidup. Jangan jadikan inovasi sebagai acara seremonial tahunan atau hanya proyek pameran. Jadikan ia sebagai napas harian, yang hadir di rumah, di sekolah, di kantor, di komunitas. Bayangkan jika seluruh lapisan masyarakat memiliki semangat eksplorasi. Apa yang akan terjadi? Kita akan melihat sistem pelayanan publik yang ramah dan efisien. Kita akan melihat guru dan siswa yang belajar dengan semangat dan makna. Kita akan melihat produk lokal yang mendunia. Kita akan melihat lingkungan yang lebih lestari. Dan yang terpenting, kita akan melihat manusia Indonesia yang lebih percaya diri, lebih adaptif, dan lebih bermakna. Terima kasih telah mendengarkan podcast Inosi hari ini. Jika kamu merasa terinspirasi oleh semangat eksplorasi dan inovasi ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang di sekitarmu. Mari kita bangun budaya eksplorasi, karena dari situlah lahir masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi. Salam Indonesia maju.